Om Swastiastu, dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok SGD A1 dan juga B1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan bisnis clinical skill kami, yang mana kami melakukan kunjungan ke Puskesmas dan Pasar Barat 2. Berikut adalah anggota dari A1 dan juga B1. Perkenalkan, saya Devi dengan 3 dikirim terakhir 063 dari SGD A1. Sini saya akan menjelaskan profil umum Puskesmas dan wilayah layanannya. Jadi UPTD Puskesmas 2 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat terletak di Jalan Gunung Soputan, Gang Puskesmas nomor 3, Desa Pemecutan Kelot, Kecamatan Denpasar Barat, dan diresmikan pada tanggal 31 Oktober 1984 dengan luas wilayah kurang lebih 13,5 km persegi. Puskesmas 2 Denpasar Barat merupakan satu dari dua puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Denpasar Barat dengan batas wilayah, yaitu di sebelah utara ada Kelurahan Pemecutan, di sebelah timur ada Desa Dengin Puri Kauh, di sebelah selatan ada Banjar Abian Base Kuta, dan di sebelah barat ada Desa Kerobokan Kuta Utara. Puskesmas 2 Denpasar Barat mewilayahi 5 desa, 1 kelurahan yang meliputi 58 banjar, yaitu Dauh Puri Kelot 11 banjar, Dauh Puri Kangin 5 banjar, Dauh Puri Kauh 7 banjar, Padang Sandian Kelot 12 banjar, Pemecutan Kelot 15 banjar, Dauh Puri 8 banjar dan 5 lingkungan, di mana rata-rata jarak tempuh ke puskesmas sekitar 3 km dan rata-rata waktu tempuh yaitu 15 menit. Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas Denpasar Barat kurang lebih sebanyak 147.000 jiwa, yaitu sekitar 73.000 jiwa perempuan dan 73.000 jiwa laki-laki. Di mana jumlah penduduk di wilayah Puskesmas 2 Denpasar Barat pada tahun 2024 cukup tinggi dengan kepadatan sekitar 683 jiwa per kilometer persegi. Puskesmas ini merupakan puskesmas perkotaan yang menyediakan layanan non-rawat inap dengan pelayanan persalinan. Moto dari puskesmas ini yaitu kepuasan Anda adalah prioritas kami. Visi puskesmas ini yaitu menjadikan Puskesmas 2 Denpasar Barat prima dalam pelayanan dan pembinaan kesehatan yang bermutu melalui pendekatan keluarga menuju Denpasar sehat, yang diwujudkan melalui 6 misi. Perkenalkan, nama saya Nika Demi Permadasari dengan izin 210051103. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi khususnya mengenai profil umum dari Puskesmas Denpasar Barat 2, di mana di sini terkait dengan tata nilai dari UPTD Puskesmas 2 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat adalah cerdas yang terdiri atas cermat, empati, ramah, disiplin, adil, dan santun. Adapun kontak dari Puskesmas ini beserta media sosialnya dapat dilihat pada slide berikut. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sisilia Ginting dengan 3 digit terakhir 186 dari SGD A1. Untuk sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Denpasar Barat 2 ini berjumlah total 116 dengan posisi serta tugas masing-masing itu bisa dilihat dari tabel. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Kenalkan, saya Abraham Kristus Kodisudo dengan yang terakhir 07. Jadi saya izin menjawab mengenai struktur organisasi dari Puskesmas 2 Denpasar Barat. Baik, untuk strukturnya dan tabelnya bisa dilihat di atas. Baik, sekian, terima kasih. Akan saya lanjutkan, saya perkenalkan saya Laksmi Paranita dengan 3 digit 5 akhir dulu 1 dari SGD A1. Sistem pembiayaan UPTD Puskesmas 2 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat memiliki total pendanaan kurang lebih 5 miliar. Adapun sumber dana sebagai berikut. Yang pertama ada dana operasional Puskesmas yang berasal dari APBD Kota Denpasar. Dana ini mayoritas digunakan untuk gaji tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Adapun penggunaan lainnya seperti pembelian obat, alat kesehatan, reagen, alat tulis, hingga keperluan lainnya. Yang kedua ada dana JKN yang berasal dari BPJS. Dana ini 60% digunakan untuk jasa pelayanan dan 40% sisanya digunakan untuk operasional sarana dan prasarana. Dan yang terakhir ada dana alokasi yang berasal dari APBN atau hibah pusat yang digunakan sebagai dana untuk kegiatan promotif, preventif, penyuluhan, pendampingan posyandu, hingga kegiatan inovasi-inovasi dari puskesmas itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Andrea Liwa Sanjaya dengan NIM akhir 160 dari SGD A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembiayaan puskesmas dan juga pembiayaan layanan kesehatan pada Puskesmas 2 Kecamatan Denpasar Barat. Nah, untuk sistem pembiayaan dari puskesmas seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, itu terdiri dari 3 sumber, dan untuk sistem pembiayaannya sudah teralokasi untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik itu kegiatan esensial yang berupa pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sekitar dan juga kegiatan non esensial yang mana itu berupa kegiatan-kegiatan inovasi. Nah, untuk beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat mendapatkan alokasi dana karena tidak dianggarkan dalam alokasi dana tersebut. Namun walaupun tidak ada alokasi dana tetap harus dilaksanakan, sehingga itu menjadi tantangan dalam pelaksanaan mekanisme pembiayaan puskesmas. Nah, untuk pendanaan kegiatan yang tidak teralokasi dananya, itu biasanya puskesmas menggunakan dana CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana puskesmas akan menggunakan mitra-mitra dan sponsor yang berada di masyarakat sehingga merangkul masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak teralokasi dananya. Nah, untuk penggalangan dana sendiri dari pihak puskesmas belum mampu melakukannya karena belum terintegrasi dengan BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nima Dewi Prasetya Putri dengan 3 digit NIM akhir 190. Jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme perencanaan
dan pelaksanaan dari program di Puskesmas. Yang pertama, yaitu mekanisme perencanaan program kesehatan di Puskesmas, yaitu yang pertama itu melakukan identifikasi masalah yang dilihat dari hasil kinerja, yang mana paling bermasalah. Kemudian yang kedua ada survei mawas diri atau SMD dengan mengirim kuesioner keluhan masyarakat hingga ditemukannya masalah. Kemudian yang ketiga melakukan prioritas masalah dengan diselesaikannya dengan teori urgensi, Saverness, Growth atau USG. Kemudian melakukan brainstorming. Selanjutnya itu mekanisme pelaksanaan program kesehatan di Puskesmas. Yang pertama itu melaksanakan lokakarya mini bulanan, kemudian melakukan monitoring evaluasi yang dilakukan setiap bulan dengan melihat capaian kinerja tiap bulannya, dan terakhir melakukan tindak lanjut. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Perkenalkan, saya Abraham Kristus Sudo dengan NIM Terakhir 07 jadi SGD A1. Jadi untuk evaluasi programnya bisa dikatakan berhasil kalau sudah mencapai target sesuai dengan indikator dan kinerja yang sudah ditetapkan. Dan biasanya menentukan itu adalah dinas kesehatan. Contohnya seperti program IV ya, di mana orang audit harus melakukan tes terlebih dahulu dan harus mendapat target, di mana petugasnya itu yang melakukan tes kepada orang audit dan dievaluasi setiap bulan. Dan juga dicek apakah sudah mencapai target atau belum. Jadi tadi dan itu merupakan contoh dari tolak ukur apakah memenuhi atau tidak kriteria dan bagaimana cara pengukurnya itu dari setiap tahunnya. Mungkin sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayan Julia Maharani Deudika dengan 3 digit NIM terakhir 244 dari SGD A1. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan esensial dan non-esensial yang tersedia di Puskesmas dan Pasar 2. Jadi yang pertama, program esensial. Jadi program esensial merupakan program Kemenkes yang wajib dilakukan oleh seluruh puskesmas di Indonesia. Jadi ada pun UKM esensial di Puskesmas dan Pasar 2, yaitu ada perawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas, promosi kesehatan, pelayanan kesehatan keluarga, upaya kesehatan lingkungan, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pemberantasan penyakit menular, dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular. Baik, selanjutnya untuk kegiatan non-esensial atau pengembangan. Jadi kegiatan ini ditentukan oleh puskesmas masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan yang ada, dan kemampuan yang ada di puskesmas. Jadi khusus untuk Puskesmas 2 dan Pasar ini, pengembangan yang dilakukan yaitu ada UKS, kesehatan olahraga, penguyuban diabetes, dan K3. Untuk tenaga kesehatan di Puskesmas 2 dan Pasar tidak terpisah-pisah, jadi esensial dan non-esensial ini dikerjakan secara bersama-sama. Misalkan di non-esensial itu butuh dokter, jadi dokter di esensial itu yang melayani di non-esensial. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kami akan membahas materi 2, layanan kesehatan, dengan nomor pertama yaitu berapa jumlah kunjungan pasien ke puskesmas setiap harinya, kasus apa saja yang umumnya datang ke puskesmas, kasus apa saja yang harus mampu ditangani oleh puskesmas dengan sistem JKN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputi Indriati dengan 3 digit terakhir 231. Yang pertama mengenai jumlah kunjungan pasien, di mana berdasarkan data jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas 2 dan Pasar Barat dari bulan Januari hingga Oktober 2024, rata-rata jumlah kunjungan pasien setiap harinya sekitar 100 pasien per hari. Data ini mencakup kunjungan ke puskesmas induk serta puskesmas pembantu. Selanjutnya mengenai kasus umum yang terjadi. Berdasarkan data 10 besar penyakit bulan Oktober 2024 di Puskesmas 2 dan Pasar Barat, kasus yang umumnya datang adalah kasus acute nasopharyngitis atau common cold sebanyak 427 pasien dengan 260 pasien perempuan serta 211 pasien laki-laki, diikuti dengan kasus esensial atau primary hypertension sebanyak 413 pasien dengan 245 pasien perempuan serta 168 pasien laki-laki. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasinya. Sebelum melanjutkan, perkenalkan, saya Jenny Sujaya dengan 3 digit yang terakhir 037. Baik, untuk kasus yang harus mampu ditangani di puskesmas, itu menurut sistem JKN, ada sebanyak 144 jenis penyakit yang mencakup penyakit akibat infeksi, penyakit degeneratif, penyakit jiwa, dan juga kecelakaan. Yang jenis-jenis penyakitnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian untuk cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja puskesmas, kalau di wilayah yang dicakup puskesmas 2 di Pasar Barat sendiri, terdapat sebanyak 147.162 penduduk. Dari jumlah penduduk tersebut, 99% masyarakat sudah menjadi peserta JKN yang tersebar di beberapa faskes di daerah tersebut. Kenalkan, nama saya Fauzan Azim Mika Javani dengan 3 digit NIM terakhir 131. Jadi untuk mekanisme pembiayaan yang biasanya dilakukan oleh pasien diantaranya mekanisme pembiayaan oleh asuransi dan umum, dan untuk asuransi sendiri puskesmas hanya menerima asuransi yang ditanggung oleh BPJS. Untuk metode pembayarannya dapat melalui cash ataupun transfer. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu berapa rata-rata jumlah pasien yang dirujuk ke RS setiap harinya. Pasien dengan kasus apa saja yang dirujuk oleh puskesmas? Sebelumnya, perkenalkan saya Jeremy Nathanael dengan digit yang terakhir 16. Untuk jawabannya ialah UPDT Puskesmas 2 dan Pasar Barat merujuk rata-rata sekitar 30 pasien per hari, dengan total 4.965 rujukan pasien ke puskesmas dari Januari hingga Oktober 2024. Jumlah rujukan tertinggi jatuh pada bulan Oktober 2024 sebanyak 862 kasus, dan terendah pada bulan Februari 2024 sebanyak 662 kasus. Rujukan mayoritas terpusat dari puskesmas induk karena keterbatasan fasilitas di Pustu yang hanya melayani imunisasi dan KB. Terdapat 5 kasus utama rujukan dari puskesmas ke LS,
Antara lain ialah diabetes mellitus dan mencoli dengan komplikasi, penyakit jantung hipertensi, gangguan akomodasi mata, dan infeksi cerebral, dan penyakit HIV dengan komplikasi infeksi dan parasitik. Proses tujuan menggunakan sistem Sysdota untuk pengiriman data secara digital, namun tetap didukung konfirmasi manual ke rumah sakit untuk memastikan kesiapan fasilitas. Puskesmas juga bekerja sama dengan desa, melakukan kunjungan rumah, dan menyusun laporan dokumentasi. Halo, perkenalkan nama saya Niketur Devi Widya Prastiti, 3 digit NIM akhir 028. Saya izin melakukan presentasi terkait wabah yang terjadi di Puskesmas 2 dan Pasar Barat dan juga apa yang dilakukan oleh Puskesmas dalam menangani hal tersebut. Jadi ada beberapa kasus atau wabah yang terjadi selama 3 tahun belakangan, yaitu yang pertama ada kasus MAMS atau gondongan sebanyak 10 kasus, ada suspek filariasis sebanyak 1 kasus, suspek difteri sebanyak 1 kasus, suspek campak sebanyak 10 kasus, COVID-19 sebanyak 12 kasus, dan suspek AFP atau lumpuh layu akut sebanyak 1 kasus. Dan UPTD Puskesmas 2 dan Pasar Barat dalam menangani kasus atau wabah tersebut melakukan beberapa tindakan, yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan desa di wilayah kerja UPTD Puskesmas 2 dan Pasar Barat, kemudian menyiapkan formulir penyelidikan epidemiologi, kemudian melaksanakan kunjungan rumah terkait pengumpulan data, setelah itu membuat laporan kegiatan dan juga membuat laporan dokumentasi kegiatan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan saya Anzun Pratunggrasi dengan 3 di Impres 041, dan saya akan menjelaskan indikator keberhasilan program wajib di Puskesmas. Secara general, indikator keberhasilan program kerja ini dapat dilihat dari permasalahan terkait penyakit terselesaikan hingga upaya penyelesaian masalah berdasarkan penyebab masalah. Contohnya adalah peningkatan kesadaran dan jumlah imunisasi, peningkatan kepatuhan imunisasi, peningkatan cakupan akseptor KB aktif yaitu sejumlah 75% dan MKJP sejumlah 55%, kepatuhan konsumsi obat dan juga tes viral pada pasien ODHIV. Indikator penilaian ini ditentukan di awal tahun dan akan dilakukan penilaian di akhir tahun bersama dengan Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Agus Indra Kurniawan dengan 3 digit terakhir 223 dari SGD A1. Jadi, cakupan seluruh program wajib di Puskesmas program wajib di Puskesmas mencangkup berbagai aspek pelayanan kesehatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Cakupan program ini meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, lalu ada perbaikan gizi, lalu ada kesehatan lingkungan, serta promosi kesehatan. Program-program ini dijalankan dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara holistik. Baik, saya izin melanjutkan sebelum perkenalkan saya Bagus Suradana dengan 3 digit Impres 09. Jadi bagaimana cakupan seluruh program wajib di Puskesmas? Jadi sebagai unit pelayanan kesehatan terdepan, Puskesmas juga berperan dalam upaya deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan seperti posyandu, penyuluhan kesehatan, dan kerjasama lintas sektor. Pendekatan berbasis masyarakat seperti survei kesehatan lingkungan dan program pemberantasan penyakit berbasis wilayah menjadi inti dari strategi pelaksanaan program ini. Mungkin sekian dari jawaban saya. Saling ke teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Pandiputu Yusas Riyadi dengan 3 di NIM 162. Jadi bagaimana cakupan program pelayanan UKM esensial dan UKP di Puskesmas? Jadi bisa lihat pada layar itu merupakan capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat esensial pada semester 1 2024. Rata-rata cukup capaian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja UKM esensial sudah sangat baik. Namun target sempurna 100% belum tercapai akibat capaian pada indikator upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular dan upaya perbaikan gizi masyarakat yang masih belum optimal. Lalu selanjutnya ada capaian kinerja upaya kesehatan perorangan pada semester 1 2024. Jadi kinerja UKP semester 1 2024 sangat baik dengan rata-rata capaian 100%. Semua indikator hampir atau telah memenuhi target maksimal, menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan upaya kesehatan perorangan. Capaian kinerja UKM esensial semester 1 tahun 2024 terdapat 2 program yang masih belum mencapai atau mendekati 100%. Yang pertama ada upaya perbaikan gizi masyarakat. Faktor yang mengakibatkannya ini pertama ada kurangnya edukasi gizi, keterbatasan akses terhadap bahan makanan bergizi, kebiasaan masyarakat, belum optimalnya dukungan lintas sektor seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Lalu yang kedua ada upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular. Faktor yang mempengaruhi ada kurangnya deteksi dini, minimnya kesadaran akan gaya hidup sehat, dan keterbatasan tenaga kesehatan atau alat untuk melakukan screening penyakit tidak menular secara masif. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Madi Gede Yudiarto dengan NIM akhirat 126 dari SGD A1. Upaya yang dilakukan Puskesmas untuk perbaiki cakupan program pelayanan yang belum mencapai target sasaran program dengan beberapa inovasi, seperti contohnya untuk orang dengan HIV, yaitu COD saja dengan kepanjangan cegah ODIF putus obat dengan kantong pemantauan jangka panjang, dan juga ada inovasi Jostevia yaitu jaga ODIF tetap sehat dengan selalu tes viral load berkala. Bahkan dengan inovasi yang dibuat ini, Puskesmas tidak hanya mampu memperbaiki cakupan program atau pelayanan, tetapi juga mampu mendapatkan penghargaan. Baik, perkenalkan nama saya Putu Mas Ishindra Kusuma di NIM terakhir 003. Saya ingin membahas terkait jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas. Jadi untuk jumlah penduduk di wilayah UPTD Puskesmas 2 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat ini adalah sebanyak 147.106 jiwa, sesuai dengan Suspas Dinkes Kota Denpasar.
Jumlah penduduk di wilayah Puskesmas 2 Denpasar Barat pada tahun 2024 ini cukup tergolong tinggi dengan kepadatan penduduk adalah 653 jiwa per kilometer kubik. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Emmanuel Prisliandi dengan 3 digit NIM 132 dari kelompok SGG B1. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai rasio dari laki-laki dan perempuan dan komposisinya. Di sini dari jumlah penduduk yang ada terdapat 147.106 dengan angka laki-lakinya 73.880 sedangkan keperempuannya 73.226. Dari hasil perhitungan untuk menghitung seks rasio didapatkan 100:101 di mana dari 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Maria Pangaribuan dengan 3 digit terakhir 167. Di sini saya akan membahas mengenai berapa jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas dan berapa seks rasionya dan bagaimana komposisi umur penduduknya. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa komposisi umur penduduk yang digambarkan pada piramida penduduk, yaitu jumlah tertinggi adalah pada kelompok usia 20-24 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dengan jumlah terendah pada kelompok umur kurang lebih dari 75 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sheila Monika dengan 3 digit NIM 228. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai berapakah angka kelahiran atau fertility rate, kematian ibu, bayi, dan kematian balita di wilayah kerja Puskesmas, dan apa saja yang menjadi penyebab utama kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah kerja Puskesmas. Untuk dari pengambilan data sendiri diambil dari data Puskesmas Denpasar Barat 2 dari tahun 2024, yakni dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Untuk jumlah penduduk sendiri yang menjadi wilayah cakupan Puskesmas yakni 147.106 jiwa dan juga angka kelahirannya yakni 1.297 jiwa. Dan untuk fertility rate yang dihitung dari CBR atau crude birth rate, yakni di sini dihitung dari angka kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1.000 dan didapatkan hasil 8,82 ataupun 8,82 per 1.000 atau bisa dibulatkan menjadi 9 per 1.000. Untuk kematian ibu sendiri di wilayah cakupan mencakup ada 3 jiwa, lalu juga untuk kematian balita ada 6 jiwa, dan untuk kematian bayi sendiri ada 3 jiwa. Untuk penyebab utama kematian dari masing-masing ibu, bayi, dan balita akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk presentasinya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Grace Farmita Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 113. Jadi saya akan melanjutkan presentasi ini dengan penyebab kematian pada bayi, balita, dan ibu yang berada di Puskesmas Denpasar Barat 2. Untuk subjek bayi didapatkan untuk penyebab kematian ada aspeksia sebanyak 3 orang. Selanjutnya untuk balita dengan penyebab kematian berat badan lahir rendah berjumlah 1 orang, sepsis berjumlah 2 orang, kelainan kongenital berjumlah 1 orang, dan pneumonia berjumlah 2 orang dengan total kematian balita sebanyak 6 orang. Selanjutnya untuk ibu dengan penyebab kematian HIV berjumlah 1 orang, preeklamsia berjumlah 2 orang dengan total kematian ibu sebanyak 3 orang. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Novendratmo dengan 3 digit NIM terakhir 119. Berikutnya adalah pertanyaan, apa sajakah 10 besar penyakit pada pasien yang berkunjung ke puskesmas dan adakah penyakit selain 10 besar tersebut yang menjadi perhatian khusus pada puskesmasnya? Jadi untuk 10 besar penyakitnya adalah acute nasopharyngitis atau common cold, lalu ada hipertensi esensial, HIV AIDS, deposit atau akresi pada gigi, diabetes mellitus tanpa komplikasi, dispepsia, periodontitis kronis, penyakit metabolisme lipoprotein dan lipidemia lainnya, penyakit jantung hipertensi dan diabetes mellitus tipe 2 dengan komplikasi. Kemudian untuk 10 penyakit lainnya yang menjadi perhatian khusus adalah beberapa penyakit infeksi seperti pneumonia, TBC, dan juga demam berdarah. Tapi ini sudah terkendali namun belum sepenuhnya. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Perkenalkan saya Kevin dengan 3 digit NIM terakhir 095 dari SGD B1. Izin untuk menjelaskan mengenai berapa proporsi balita yang mengalami malnutrisi seperti gizi kurang, stunting, dan obesitas di wilayah kerja Puskesmas. Berikut merupakan jumlah kasus gizi kurang per desa di tahun 2024 untuk kita menghitung proporsi nantinya. Untuk selanjutnya ada proporsi kasus stunting per desa untuk tahun 2024. Dan untuk yang terakhir adalah jumlah kasus obesitas per desa dari tahun 2024. Untuk data sendiri dikumpulkan dari bulan Januari sampai dengan Oktober. Untuk proporsi kasus per desa untuk tahun 2024, di mana kasus gizi kurang paling tinggi di Daup Puri Kelot dengan proporsi 20,5%. Untuk kasus stunting didapatkan paling tinggi di Daup Puri Kauh 12,8%. Untuk kasus obesitas sendiri paling tinggi di Padang Sambian Kelot dengan 10,6%. Untuk proporsi kasus untuk wilayah kerja Puskesmas sendiri terbagi menjadi 3. Untuk proporsi kasus gizi kurang 8%, untuk proporsi kasus stunting 5,5%, dan untuk proporsi kasus obesitas 3,3%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, sekian laporan kunjungan SGD A1 dan juga B1 di Puskesmas 2 Denpasar Barat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santiro.